Na 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 na. Wow, fantastic, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Pratiwi dari R005 dengan NIM A1D119169. Saya akan menjelaskan tentang materi bangun ruang. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini Ibu berkesempatan memberikan materi tentang bangun ruang. Nah, sebelum itu Ibu harap anak-anak di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara kita belajar daring dulu walaupun tidak maksimal. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer bila keluar rumah. Jika tidak terlalu berkepentingan, tidak perlu keluar rumah dan tetap belajar dari rumah saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, Ibu akan mengajarkan yaitu apa sih bangun ruang itu, apa aja sifat-sifat bangun ruang, terus apa-apa saja bangun ruang itu. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke pengertian bangun ruang. Nah, bangun ruang sendiri kalau menurut ahli matematika, bangun ruang adalah yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun. Apa saja 3 komponen penyusunnya? Yaitu berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, jadi itu tadi adalah pengertian tentang bangun ruang, yaitu yang memiliki sisi, ruang, sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, yang materi kedua, kita masuk ke macam-macam bangun ruang. Nah, bangun ruang itu sendiri ada 7 macam. Apa-apa saja. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada kubus, ada balok, ada limas, prisma, tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini nanti kita akan masuk ke sifat-sifat bangun ruang ini satu persatu, rumus-rumus bangun ruang, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita masuk ke kubus. Nah, ini dia. Apa itu kubus? Apa ada yang tahu apa itu kubus? Nah, ini dia kubus. Anak-anak semua tuh pasti pernah bermain ular tangga atau bermain monopoli. Nah, itu kan ada yang untuk ngocok seperti dadu yang ada tumpakan, terus ada nomor-nomornya. Nah, itu bisa juga kita contohkan sebagai kubus. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah bangun ruang yang terbatas 6 bidang segi 4 seperti dadu. Nah, seperti dadu yang anak-anak mainkan itu adalah kubus. Nah, terus sifat-sifat kubus. Kita masuk ke sifat-sifat kubus. Nah, di sini ada 5 sifat kubus. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Bisa dilihat, ini semua berbentuk persegi. Terus, semua rusuk kubus itu berukuran sama panjang. Jadi, rusuk-rusuk kubus ini berukuran sama panjang. Nah, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Sama seperti tadi, memiliki ukuran sama panjang. Nah, terus setiap diagonal bidang pada kubus ruang pada kubus juga ini ruang-ruangnya memiliki ukuran sama panjang. Nah, dan yang terakhir setiap diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Ini persegi panjang. Nah, intinya itu sifat-sifat kubus tuh baik itu ukuran, baik itu diagonal ruang, itu memiliki ukuran yang sama panjang. Jika pada kubus seperti analnya pada dadu itu ukuran sisi sekali sisinya itu sama panjang dan sama besar. Nah, yang kedua itu kita masuk ke ini dia, ini balok. Kita masuk ke balok. Nah, yang pertama balok itu pengertian dari balok sendiri adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Nah, kalau anak-anak lihat juga di sini ukurannya tuh seperti kubus tadi. Gambarnya seperti kubus, tapi pada bagian balok itu dia lebih panjang dari ukuran kubus tadi. Nah, jadi balok ini sendiri juga memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Ada 6 sisinya. Terus ada 12 rusuk dan 8 titik sudut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 titik
titik sudut pada balok. Nah, sifat-sifat pada balok sendiri juga tidak jauh berbeda ya anak-anak dari kubus tadi. Nah, pada balok ini sama, sisi berbentuk, bedanya cuman pada sisi berbentuk persegi panjang dan bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Sedangkan pada rusuk, diagonal bidang dan diagonal ruang itu sama seperti kubus tadi, memiliki panjang yang sama, ukurannya sama panjang, dan diagonal ukurannya sama panjang. Nah, itu tadi perbedaannya dengan kubus. Nah, rumus pada balok ini ada banyak sekali, tapi Ibu akan mengambil satu contoh rumus, yang itu rumus volumenya. Nah, dimana jika anak-anak ingin mencari volume pada balok, yaitu cukup anak-anak menggalikannya panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Yang ketiga, kita masuk ke limas. Nah, ini limas. Nah, pengertian dari limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah alas dan beberapa segitiga yang bertemu pada titik puncaknya. Nah, untuk penamaan limas sendiri itu sesuai dengan alasnya ya anak-anak. Misalnya alasnya itu persegi 4, berarti 5 segi 4. Jika segitiga itu 5 segitiga. Di sini Ibu menggambar 5 segitiga. Nah, dan apabila segi 5, segi 6 dan seterusnya itu tergantung pada alas limas itu sendiri. Nah, dan limas itu memiliki titik puncak. Titik puncak tertinggi ini yang menentukan limas itu sendiri. Nah, untuk melihat persegi berapa, Anda semua bisa melihat alasnya atau yang di bagian paling bawah, yaitu nah di sini Ibu menggambar segitiga. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat limas segitiga. Limas segitiga ini yang pertama sifatnya itu memiliki 4 sisi yang berbentuk segitiga. Nah, seperti anak-anak lihat nih, 1, 2, 3, dan 4. Ini memiliki bentuk persegitiga semua. Dan yang kedua memiliki 6 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya ada 6 dan memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, dan 4. 3 di alas dan 1 di bagian atas. Nah, 1, 2, 3, 4. Di bagian atas terdapat 1 titik sudut pada limas segitiga. Nah, begitu juga dengan limas-limas yang lain, anak-anak bisa cari juga, entah itu searching di internet dan lain-lainnya, dan semuanya itu memiliki sifat yang berbeda karena alasnya berbeda. Nah, rumus-rumus limas sendiri itu karena kita membahas tentang limas segitiga, jika anak-anak ingin mencari luas alas, yaitu rumusnya yaitu alas dikali dengan tinggi limas. Yang apabila ingin mencari volume, luas alas, dicari dulu luas alasnya baru dikali dengan tinggi limas itu. Dan kalau anak-anak ingin mencari luas alas ditambah 3 kali luas tegak segitiga. Nah, kita masuk ke 4. Prisma. Nah, di sini prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan segi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini dia. Sama seperti limas tadi, prisma ini juga tergantung alasnya juga. Apabila berbentuk persegi 3 berarti prisma segitiga, apabila persegi 4 berarti prisma segi 4, dan seterusnya. Itu tergantung anak-anak semua. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sama seperti limas tadi, Ibu akan menjelaskan tentang prisma segi 3. Nah, sifat-sifat prisma ini ada 4. Yang pertama mempunyai 6 titik sudut. Nah, itu tadi berarti sama ya, sama limas yang tadi ada 6 titik sudut. Yang kedua memiliki bidang alas berupa segitiga yang kongruen. Nah, yang ketiga mempunyai 9 rusuk. Dan yang keempat mempunyai 5 bidang sisi. Berarti rusuknya lebih banyak ya daripada limas tadi. Nah, untuk prisma-prisma segi 4, segi 5, dan segi lainnya mungkin bisa Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya, atau anak-anak bisa jaga-jaga juga dengan mencari sumber-sumber terpercaya di Google dan lainnya. Yang kelima kita masuk ke bagian tabung. Nah, ini anak-anak lihat
adalah seperti gelas ya, gelas yang sering kita minum untuk sehari-hari. Nah, tabung ini tuh adalah sebuah bangun ruang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Nah, ini alas dan tutupnya berupa lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ini lingkaran alas dan tutupnya. Nah, ini persegi panjang mengelilingi alas dan lingkaran tersebut. Nah, sifat-sifat dari tabung ini yaitu yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Nah, 2 sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama besar. Nah, ini sudah Ibu jelaskan tadi, sisi alas dan tutupnya itu memiliki ukuran yang sama besar. Dan yang ketiga memiliki 2 rusuk. Nah, ini dia 2 rusuk. Dan tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Nah, ini tingginya antara alas dan tutup tabung. Nah, yang keenam kita memasuki macam-macam limas, yaitu kerucut. Nah, ini dia gambar kerucut. Mungkin anak-anak semua tidak asing ya dengan gambar kerucut ini, karena mungkin sering ditemui juga. Sebelumnya pasti anak-anak pernah pergi ke ulang tahun. Nah, apabila anak pergi ke tempat ulang tahun, pasti diberikan semacam topi yang ujungnya runcing dan di bawahnya berbentuk lingkaran yang bisa dimasukkan itu ke kepala. Nah, itu merupakan contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerucut ini adalah bangunan yang ruang yang memiliki 2 bidang sisi, yakni alas dan selimut. Alas dan selimutnya. Kemudian kerucut memiliki sebuah titik sudut yang merupakan puncak. Nah, puncak yang paling atas yang anak-anak pakai yang runcing, nah itu adalah puncak dari kerucut, serta hanya memiliki sebuah sisi, namun sisi alasnya berbentuk lengkung. Nah, yang ini buat di kepala berbentuk lengkung atau ya lengkung seperti lingkaran seperti ini, namun sisi alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada sifat-sifat kerucut. Yang pertama, memiliki 2 sisi lengkung, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Yang kedua, memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, ini dia, berbentuk lingkaran. Yang ketiga, memiliki 1 rusuk lengkung. Dan yang keempat, memiliki 1 titik sudut. 1 titik sudutnya tadi adalah titik puncak dari kerucut itu, yang paling runcing di atas. Nah, kita masuk ke materi bangun ruang terakhir atau macam-macam bangun ruang terakhir, yaitu bola. Mungkin anak-anak cowok tidak asing dengan ini ya, dengan bola, karena pasti pernah bermain bola, atau anak-anak cewek pasti pernah melihat permainan bola yang ditendang-tendang. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, itu berbentuk lingkaran. Mereka tidak punya titik sudut seperti kerucut tadi, tidak punya yang bagian runcing. Nah, sifat-sifat bola ini, bola memiliki sisi lengkung. Nah, sisi lengkung yang membatasi antara ini, memiliki sisi lengkung. Dan yang kedua, bola tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Nah, berarti bola tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh keenam macam-macam bangun ruang tadi. Dan yang ketiga, bola mempunyai 1 sisi dan 1 titik pusat. Hanya memiliki 1 sisi saja dan 1 titik pusat. Dan keempat, sisi bola disebut dinding bola. Yang kelima, jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Nanti di tengah-tengah ini jari-jari. Dan yang keenam, jarak dinding ke dinding melewati titik pusat disebut diameter. Antara dinding ini ke dinding ini disebut diameter. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang bangun ruang, macam-macam bangun ruang, dan lain-lainnya. Nah, sekarang Ibu akan menguji anak-anak semua. Apakah anak-anak semua ingat dengan yang materi yang Ibu sampaikan tadi? Nah, di sini kita tidak serius-serius, kita belajar sambil bermain. Nah, di sini Ibu ada lagu. Silakan anak-anak semua ikuti seperti ini lagunya. Ini bertujuan agar anak-anak semua ingat atau mudah menghafal bangun ruang, karena bangun ruang sendiri memiliki ada banyak ya, jadi agak susah. Nah, sekarang Ibu akan menyanyikan lagu yang Ibu ciptakan sendiri. Nah, seperti ini. Ikuti ya anak-anak. 1, 2, 3. Bangun ruang, ku
kubus balok 5, prisma tabung kerucut dan bola. Nah, bagaimana? Satu kali lagi ya. Bangun ruang, ku suka, kubus balok 5, prisma tabung kerucut dan bola. Nah, mudah sekali bukan? Nah, di sini kita akan melakukan permainan tentang bangun ruang itu sendiri. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan, ini ada pengertian, ada rumus, ada sifat-sifat dari bangun ruang itu, dan di sini Ibu sudah menyiapkan nomor bangun ruang. Nanti di mana lagu berhenti, misalnya di nomor 7. Nah, Ibu akan mengambil di sini nomor 7 dan kita akan menebak sama-sama itu pengertiankah, sifat-sifatkah, atau rumus dari bangun ruang apa. Nah, ayo, mari bernyanyi kembali. 1, 2, 3. Bangun ruang, ku suka, kubus balok 5, prisma kerucut dan bola. Nah, berhenti di nomor 1. Nah, kita ambil di sini nomor 1. Ini nomor 1. Kita buka, kira-kira apakah ini? Nah, aku adalah bangun ruang yang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Siapakah aku? Nah, tadi kan sudah dijelaskan berbagai macam bangun ruang. Bangun ruang apakah ini? Nah, jika ada yang menjawab bola, benar sekali. Ini merupakan pengertian dari bangun ruang bola. Wah, tepuk tangan. Sekarang kita bermain lagi. Ini lebih mengasah ingatan kita. Tadi nomor 1 sudah tersingkir dan jawabannya adalah bola. Nah, sekarang kita bernyanyi lagi. Sekarang kita mulai dari bawah ya. Bangun ruang, ku suka, kubus balok 5, prisma tabung kerucut dan bola. Nah, berhenti di nomor 6. Nah, sekarang kita ambil nomor yang bernomorkan 6. Nah, ini dia 6. Kita buka, kira-kira ini apa? Nah, ini pengertian lagi, coba anak-anak semua pikir, ini pengertian dari bangun ruang mana? Aku adalah bangun ruang yang memiliki 2 bidang sisi, yakni alas dan selimut. Nah, jadi tadi ada bangun ruang yang hanya memiliki 2 bidang sisi, yaitu sisi atasnya yang runcing dan sisi bawahnya. Kira-kira itu bangun ruang jenis apa? Tadi sudah Ibu jelaskan dalam kehidupan sehari-hari juga. Itu sering dipakai dalam acara-acara. Nah, kira-kira itu bangun ruang jenis apa? Ini dia gambarnya. Silakan anak-anak pikir. Nah, jika ada yang menjawab kerucut, wah, pintar sekali. Itu adalah bangun ruang bagian kerucut. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa kerucut hanya memiliki 2 bidang sisi, yakni alas dan selimut. Nah, jadi kerucut ini hanya memiliki bagian alas dan selimut saja. Ada satu titik pusatnya, yaitu yang runcing ini, yang sering dipakai topinya apabila kita pergi ke acara ulang tahun. Nah, mari kita mulai lagi ya. Kali ini kita mulai dari samping ya anak-anak ya, seperti ini. Mari bernyanyi sekali lagi. Masih ingat bukan lagunya? Yuk, 1, 2, 3. Bangun ruang, ku suka, kubus balok 5, prisma tabung kerucut dan bola. Nah, berhenti di nomor 5. Sekarang Ibu akan ambil di sini yang nomor 5. Nah, di sini wah, ada pengertian lagi anak-anak, dapat pengertian lagi. Nah, menurut KBBI, aku adalah bangun ruang yang terbatas 6 bidang segi 4 seperti dadu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dadu seperti permainan ular tangga atau monopoli.
Nah, siapakah aku? Nah, ini dia tadi. Ayo pilih yang mana yang berbentuk seperti dadu yang memiliki kedua panjang yang sama, diagonal ruang yang sama, dan diagonal sisi yang sama. Ya, benar sekali, itu adalah kubus. Jadi kubus itu adalah bangun ruang yang memiliki 6 bidang segi 4 seperti dadu. Nah, sekarang kita bermain sekali lagi ya anak-anak, agar lebih mengingat materi tentang bangun ruang ini sendiri, yaitu yang pertama 1, 2, 3. Bangun ruang, ku suka kubus balok 5, prisma tabung kerucut dan bola berhenti di nomor 7. Jadi sekarang kita ambil penomoran yang nomor 7. Nah, ini dia nomor 7. Kita buka. Kira-kira apa isinya? Wah, ini adalah sifat-sifat. Mari kita tebak bersama. Aku adalah sifat-sifatku seperti ini. 1, sisi berbentuk persegi panjang. 2, rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. 3, diagonal bidang sisi yang berhadapan ukurannya sama panjang. Diagonal ruang ukurannya sama panjang. Bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Nah, tadi kan yang memiliki bidang yang sama panjang itu hanya ada 2 pilihan, yaitu kubus dan balok. Kira-kira ini tadi termasuk ke kubus, sifat kubus atau sifat balok? Nah, benar sekali, ini merupakan sifat balok yang sama panjang, karena tadi diperjelas karena balok kan persegi panjang, berbeda dengan kubus yang berbentuk seperti dadu. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Seru bukan? Kita bukan hanya menghafal, tapi kita juga mengingat dan bernyanyi, bermain sambil belajar. Nah, permainan tadi sangat mudah dilakukan di rumah ya anak-anak. Anak-anak bisa bikin media seperti yang ibu bikin seperti ini. Habis itu anak-anak bisa bernyanyi dengan lagu yang ibu siapkan tadi. Nah, habis bernyanyi anak-anak bisa melakukan permainan ini anak-anak catat sifat-sifat, pengertian dan rumusnya. Terus anak-anak bisa lakukan di rumah. Nah, ini tuh lebih mengingat apa yang telah kita pelajari, karena ini sangat mudah dilakukan di rumah dan anak-anak bisa mengulang-ulangnya tanpa pusing akan menghafal. Jika terus dilakukan, maka akan bagus sekali untuk daya ingat anak-anak semua. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.